Mari kita merenungkan tema yang ada. Tadi dalam Titus 2, tema kita diambil di ayat yang ke-12. Tapi sudah dibaca dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Saya akan baca kembali Titus 2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya semua kita sangat rindu ada keadilan di negeri ini. Mazmur mengatakan bahwa keadilan dan kebenaran itu tiang utama. Lagi sekali saya kutip Mazmur Daud, keadilan dan kebenaran itu tiang utama. Maka pemazmur berkata, apabila keadilan dan kebenaran itu runtuh, maka runtuhlah negeri itu. Dan itu betul. Sebuah negara, maka keadilan dan kebenaran itu tiang utama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu Raja Damai dan Dia adalah Hakim yang adil. Untuk itu dalam kehidupan kita, saya tidak tahu siapa memilih tema Titus 2 ayat 12 ini, tapi saya percaya tema ini tepat untuk kita ke depan dalam hidup ini. Apabila tidak ada kebijaksanaan dan keadilan dalam ibadah kita di dunia ini sekarang, mau dengan program apa saja dan uang sebanyak apapun juga yang akan dikucurkan untuk tanah ini, apabila tidak ada kebijaksanaan keadilan, maka tetap akan terpuruk keadaan kita. Kita harus mengakui keadaan ini. Salah seorang anak kami kuliah di Kuala Lumpur. Sebetulnya saya tidak setuju dia kuliah di sana, tetapi karena di Indonesia tidak ada jurusan itu, yang adanya di Kuala Lumpur, maka mau tidak mau kami sekolahkan dia ke sana. Mengapa saya bersikeras tidak menyekolahkan anak ini ke Kuala Lumpur? Karena sebagai bangsa Indonesia kita malu. Tahun 70-an Malaysia itu belajar dari Indonesia. Tahun 70-an orang-orang perminyakan Malaysia namanya Petronas belajar daripada Pertamina Indonesia. Tahun 70-an dosen-dosen UI, ITB, ITS, Gajah Mada, dan IPB Bogor itu diimpor oleh Malaysia untuk mengajar di Kuala Lumpur. Itu tahun 70-an. Mengapa tahun 90-an ini berbalik? Sekarang di Kuala Lumpur sendiri lebih 13.000 mahasiswa Indonesia kuliah di sana. Pertaminanya Malaysia itu namanya Petronas, sekarang jauh lebih maju daripada Pertamina di Indonesia ini. Mengapa bisa berbalik? Berapa ratus ribu tenaga-tenaga kerja Indonesia yang mencari nafkah ke Malaysia. Pada negara kecil, negara kita negara besar, pasti ada yang salah di dalam kepemimpinan di negara ini. Itu sebabnya kalau gereja tidak mampu menyatakan kebenaran ini, maka kepada siapa lagi bangsa dan negara ini menantikan dan mendapatkan kebenaran? Dengarkan ini gereja, saya mau berkata sekali lagi, apabila gereja tidak mampu menyatakan keadilan dan kebenaran di negara ini, kepada siapa lagi bangsa dan negara ini menantikan keadilan dan kebenaran itu? Saya tidak tahu juga mengapa panitia memilih subtema yang luar biasa. Kapolres tanya kepada saya, sebetulnya apa arti subtema? Maka saya jelaskan pada Pak Kapolres, tidak akan ada damai dari Yesus yang Raja Damai itu apabila gereja yang adalah anggota tubuh Yesus tidak mau bersatu.
selama gereja masih berkelahi dengan dirinya sendiri, dan masing-masing kita menganggap diri kita paling benar daripada gereja yang lain, maka keperdamaian tidak akan nyata dalam dunia ini. Maka gerejalah yang paling bertanggung jawab untuk semua keadaan yang terjadi sejak tahun 2004 sampai tahun 2007. Setiap akhir tahun ada bencana di negeri kita ini. Perhatikan baik-baik. Dan setiap akhir tahun korbannya tidak pernah sedikit. Ada apa di negeri ini? Firman Tuhan mengatakan gereja itu tumbal bagi negara. Yesaya 42:6. Saya tidak baca ayat itu, silakan catat. Orang benar adalah tumbal bagi negara itu atau keselamatan di negeri itu. Itu sebabnya kalau gereja di tahun yang akan datang ini kita tidak serius meninggalkan, saya baca lagi ayat 12. Hanya dua hal saja yang Tuhan minta kepada gereja dan kepada kita semua. Kalau kita bisa meninggalkan dua hal ini, percayalah akan ada perkara-perkara indah dan luar biasa terjadi yang didambakan oleh semua orang. Saya baca lagi Titus 2:12. Ia, yaitu Yesus Tuhan kita, mendidik kita supaya kita meninggalkan, melepaskan, menanggalkan satu, kefasikan, dan dua, keinginan duniawi. Kalau kefasikan dan keinginan duniawi bisa kita tinggalkan, maka pasti kita bisa hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Apabila gereja tidak meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawinya, maka mau khotbah dengan khotbah apa saja, mau dibuat ibadah dengan ibadah bagaimanapun hebatnya, apabila kefasikan dan keinginan duniawi tidak kita tinggalkan, maka kejahatan akan tetap nyata di tanah Kristen ini. Saya mau baca 3 ayat bagaimana pemimpin dalam hidup ini harus meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan kita akan lihat bagaimana terjadi di tanah kita, tanah Papua ini. Kita buka Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Kiranya renungan Natal ini memotivasi kita hidup di tahun yang akan datang dengan takut akan Tuhan. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Biarlah 3 ayat ini menjadi cermin yang jelas untuk kita, khususnya di tanah Papua ini. Begini firman Tuhan: wahai engkau tanah atau negeri. Kata wahai dalam bahasa perjanjian lama itu sebetulnya kata celaka. Celakalah engkau sebuah negeri kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Sekian ribu tahun sebelum Yesus datang, Salomo sebagai pemimpin menuliskan kebenaran ini. Kita mulai dari kehidupan rumah tangga. Pemimpin dimulai dari rumah. Celakalah tanah atau negeri kalau pemimpinmu, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Pertama kali saya mempelajari firman ini tahun 70-an akhir yang lalu. Saya cuma berpikir begini, Tuhan, apa salahnya orang makan pagi-pagi? Betul tidak? Mengapa Tuhan tegur orang yang makan pagi-pagi, yang pagi-pagi sudah makan?